Restoratif Justice, Kejari Sawah-Lunto lepas status seorang tersangka. Melalui implementasi program Restoratif Justice yang merupakan upaya penyelesaian perkara di luar jalur hukum atau peradilan dengan mengedepankan mediasi antara pelaku dengan korban, Kejaksaan Negeri Kota Sawah-Lunto, Sumatera Barat berhasil melepaskan DE warga Desa Talago Gunung, Kecamatan Barangin, dari status tersangka. Pelepasan status tersangka yang dilaksanakan di kantor Kejari Sawah-Lunto, Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022 itu ditandai dengan pembukaan baju tahanan dari tersangka oleh Kajari Kota Sawah-Lunto Abdul Mubin, disaksikan segenap keluarga dan jajaran Kejari. Selanjutnya, diserahkan untuk kembali kepada keluarga. Sebelumnya, DE pria Parubaya ini tersandung kasus tindak pidana kekerasan berupa pemukulan yang mengakibatkan korban E, yang tak lain adalah saudara kandungnya, mengalami pecah pada gendang telinganya. Akibat perbuatan tersebut, DE dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP, pasal 351 ayat 1 dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan. Dalam kesempatan itu, Kajari mengungkapkan bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh tersangka kepada adik kandung ini diserahkan oleh pihak kepolisian pada tanggal 27 Desember lalu. Melihat ancaman hukuman dan beberapa kriteria lainnya, sebut Abdul Mubin, kami mencoba untuk menerapkan sistem restoratif justice kepada tersangka. Hal ini mengingat kualifikasi kriteria perhentian perkara dengan pendekatan restoratif justice adalah ancaman hukuman di bawah 5 tahun, belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, adanya perdamaian antara pelaku dan korban yang merupakan saudara kandung, dan apabila masyarakat sekitar menyambut baik perdamaian. Semuanya sudah memenuhi kriteria. Untuk itu, melalui Balai Restoratif Justice yang ada di Kerapatan Adat Nagari Talawi, Kejaksaan melakukan musyawarah bersama pihak kepolisian dan pihak kecamatan, ungkapnya. Berdasarkan musyawarah tersebut, lanjut Kajari, di mana tersangka merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan memenuhi permintaan korban untuk biaya pengobatan, maka hal ini dapat diselesaikan. Selanjutnya, kami mengajukan restoratif justice ke Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi Padang, dan kami juga telah melakukan ekspos melalui virtual Zoom, dan Alhamdulillah Kejagung mengabulkan sehingga tidak dilimpahkan ke pengadilan, pungkasnya. Bisa diceritakan sedikit tentang yang dilaksanakan hari ini, Pak? Ya, kronis perkara ini bahwa tersangka Dedi Aprianto ini melakukan dugaan tindak pidana yaitu pemukulan kepada korban panggilan Erika. Nah, dia melakukan pemukulan di bagian telinga kiri bawah dan berakibat kepada terganggunya pendengaran dari korban dan berdasarkan hasil visum et repertum bahwa pecah gendang telinganya. Oleh karena itu dakwaan dari pasal sangkaan dari penyidik itu pasal 351 ayat 2 KUHP subsidiar pasal 351 ayat 1 KUHP. Ancaman hukuman maksimalnya pasal 35 ayat 2 itu 5 tahun, ancaman hukuman maksimal 351 ayat 1 itu 2 tahun 8 bulan. Sehingga itu masuk kualifikasi dan kriteria yang bisa kami selesaikan melalui penghentian perkara dengan melakukan pendekatan restoratif justice. Nah, restoratif justice itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama sekali, tersangka ini yang pertama itu ancaman hukumannya itu di bawah 5 tahun. Nah, sementara nanti kami akan membuktikan perkara ini yaitu pasal 351 ayat 1, ancaman hukuman maksimalnya itu 2 tahun 8 bulan. Artinya masuk kriteria. Yang kedua, tersangka ini baru pertama sekali melakukan tindakan ini, perbuatan ini. Dan memang dalam berkas perkara dan wawancara kita dia memang baru pertama sekali. Yang ketiga tentunya adanya perdamaian antara pelaku
dengan korban. Sebagaimana saya katakan tadi, pelaku dan korban ini saudara kandung. Satu keluarga, satu ayah, satu ibu, tapi ayahnya sudah almarhum. Yang keempat, syaratnya apabila masyarakat sekitar menyambut baik terhadap penghentian perkara dengan pendekatan restoratif justice ini. Dan kami kemarin telah mengundang masyarakat setempat, yaitu Kepala Karapatan Adat Nagari, ya kan, di Talawi ya. Talawi, kemudian ada kepala dusun, ada juga dari penyidik Polres, kemudian ada juga Pak Camat, yang mereka menyambut baik dan mendukung itu. Yang syarat berikutnya bahwa adanya suatu perdamaian antara pelaku dengan korban. Dan berdasarkan kami musyawarah kemarin, perdamaian itu tercapai dengan syarat. Yang pertama, tersangka kakak kandungnya korban ini benar-benar menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu, baik terhadap korban, keluarga yang lain, maupun sedapat mungkin melakukan tindak pidana apapun di luar. Yang kedua, korban meminta dibantu biaya pengobatan, dan itu disanggupi oleh tersangka. Nah, dengan demikian syarat-syarat yang ada di dalam ketentuan penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif ini sudah terpenuhi, sehingga kami buat berita acara perdamaian kemarin. Dan tidak cukup sampai di situ, kami harus melaporkan ini secara berjenjang ke Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi pun harus melaporkan ini untuk meminta persetujuan ke Kejaksaan Agung. Kami melakukan perdamaian ini tanggal 27, kemarin tanggal 28, dan hari ini tadi pagi kami video conference expose di depan Kejaksaan Agung, dan alhamdulillah permohonan ini disetujui. Hingga akhirnya dia tidak kami limpahkan ke pengadilan untuk diproses, tapi diberhentikan di sini dan dia dikeluarkan dari tahanan. Berapa lama Pak menangani kasus ini, Pak? Nah, kami baru menangani kasus ini, artinya baru merupakan kewenangan kami pada saat penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti. Penyerahan itu pada tanggal 27. Dan saat itu pun kami langsung penyerahannya di Rumah Restoratif Justice. Kenapa kami minta langsung cepat? Karena memang dibatasi oleh waktu. Dari penyerahan oleh polisi itu sampai dengan proses ini selesai itu hanya dibatasi oleh 14 hari waktu. Sehingga itu kami minta cepat. Itu jadi artinya kami baru menerima tersangka pada hari tanggal 27. Hari itu kami lakukan perdamaian dan hasilnya disepakati dapatnya perdamaian. Kemarin kami berkasnya kami siapin, kami kirim ke Kejati. Kejati pun hari itu meneruskan ke Kejagung. Hari ini Kejagung menanggapi itu dan alhamdulillah tadi kami ekspos dan disetujui. Perdana ya Pak ya? Perdana di Sawalunto ini, karena memang ibu-ibu, bapak-bapak tahu Rumah Restoratif Justice kan sudah lama kita dirikan. Kenapa belum kepakai? Karena memang belum ada perkara yang masuk kualifikasi untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan pendekatan restoratif justice ini. Alhamdulillah di akhir tahun 2022 ini ada satu perkara yang masuk itu dan alhamdulillah.